Ada satu pertanyaan ya ketika kita sedang mungkin mendoakan sesuatu, are you hindering your prayers? Apakah engkau sedang menghalangi doamu sehingga nampaknya belum terjawab? Nah, kalau kita baca di firman Tuhan ada banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dari kitab Mazmur juga ya, misalnya kalau ada niat jahat dalam hati kita, ya itu menghalangi doa kita. Kemudian kalau kita tidak mengampuni misalnya ya orang lain yang kita anggap bersalah kepada kita, maka hati kita jadi kurang beres dan itu sedikit banyak mempengaruhi ya apa yang kita naikkan. Sebab kalau kita baca di Yakobus dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Nah, doa orang yang benar itu artinya orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, dan dia tentunya harus punya sikap hati yang memang yakin, gak goyah akan hal itu. Kemudian dikatakan juga bila dengan yakin ya didoakan. Bagaimana bisa dengan yakin? Yang pertama karena doa itu lahir dari iman. Ya, iman itu karena kita mendengar Tuhan berbicara. Tapi yang kedua juga karena tidak ada tuduhan di dalam hati kita. Makanya dikatakan selanjutnya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh ya. Mengakui kalau ada hal-hal yang gak beres di hati ya, supaya tidak ada tuduhan waktu kita berdoa. Nah, ada satu ayat di surat Petrus yang juga perlu kita perhatikan. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Dikatakan begini, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau kita baca ini ya, ayat ini kadang-kadang sering-sering dikutip ya. Tapi sebenarnya kita harus baca dari ayat 1 ya. Ini satu rangkaian nasihat dari Petrus kepada para istri, kepada para suami, kemudian di antara saudara-saudara yang seiman ya. Saya bacakan dari ayat 1 ya. Misalnya begini ya. 1 Petrus 3 ayat 1, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Baru di ayat 7 ini ya. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, demikian juga kamu suami, hiduplah dengan penuh pengertian bersama istrimu. Hormatilah istrimu, mereka lebih lemah daripada kamu, tetapi Allah memberikan berkat yang sama kepada mereka seperti yang diberikannya kepadamu. Berkat itu memberikan hidup yang sebenarnya. Lakukanlah itu supaya doamu tidak mengalami rintangan. Ya. Nanti ayat 8, 9, 10, 11 dan seterusnya itu juga hal-hal praktis yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak hanya 1-2 ayat saja. Tapi untuk kita mencerna, untuk kita belajar supaya kebenaran itu masuk ke dalam hati kita, kita perlu memang melihat 1-2 ayat untuk kita renungkan. Ya, misalnya ayat ini ya. Kita perlu renungkan, camkan dengan baik-baik. Sebagai suami khususnya, kita perlu perhatikan. Karena begini, ada istilah ya,
according to research ya, menurut penelitian, a happy wife means a happy life. Ya, jadi kalau istri yang gembira, maka rumah itu juga jadi akan gembira. Kalau ingat ya di kitab Amsal, itu ada beberapa ayat yang mirip dan ada yang persis sama. Yang mengatakan begini, lebih baik tinggal di sotoh atas ya, di sotoh rumah ya, daripada tinggal dengan wanita yang suka bertengkar ya. Ya, ada beberapa ayat yang mirip seperti itu ya, dan juga yang bisa persis sama ya. Tapi artinya begini, sangat dipengaruhi suasana rumah itu oleh kondisi hati dari istri, ibu rumah tangga ya. Dan ini sering diucapkan bahwa happy wife, happy life. Nah, ini ucapan memang dari penelitian ya, dari ayat firman Tuhan juga ada seperti itu. Tapi kita mesti melihatnya sebagai suatu cara untuk kita belajar bertumbuh semakin dewasa. Kalau kepada para suami ya, saya akan khotbahkan, Anda harus memperhatikan istrimu. Kamu harus hidup bijaksana. Kalau enggak, doamu terhalang ya. Kamu harus ingat bahwa kalau istrimu gembira, maka kehidupan itu gembira ya. Dan memang istri itu dikatakan di firman Tuhan juga, dia lebih lemah ya, mudah digoda ya. Yang digoda duluan kan Hawa, sehingga akhirnya waktu Hawa jatuh ya pengaruh ke Adam, akhirnya manusia semua jatuh ke dalam dosa. Yang digoda duluan juga waktu nggak sabar itu Sarah ya. Sarah itu melihat, wah ini kayaknya saya belum hamil-hamil juga, udah dia suruh suaminya kawin dengan Hagar. Dan Abraham udah nggak mikir lagi, ya akhirnya kawin, dan akhirnya usaha itu tidak diterima oleh Tuhan. Ya, tetap harus menunggu sampai akhirnya Sarah itu hamil dan melahirkan anak seperti yang Tuhan janjikan. Tapi kita melihat di sini ya, kejatuhan Adam, kejatuhan Abraham itu karena kelemahan istrinya yang tidak mungkin dihadapi dengan bijaksana. Ayub juga mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat lebih berat lagi ya. Ayub itu waktu dia sudah kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, ya pedih sekali itu ya. Ya mungkin istrinya yang paling pedih karena dia melahirkan anak-anak mereka. Kemudian Ayub juga sakit ya. Lalu istrinya bilang, "Kamu masih bertekun ya menyembah Tuhan. Kutukilah Tuhan dan matilah kau." Tapi Ayub, kalau kita baca, dia menegur istrinya, "Apa kamu mau menerima yang baik-baik saja? Mau tetap mengasihi Tuhan kalau semuanya baik? Kalau semuanya nggak baik gimana? Apakah kita nggak mau tetap mengasihi Tuhan?" Kira-kira kayak begitu. Dan kemudian dikatakan Ayub tidak bersalah dalam perkataan dan perbuatannya, dalam arti sikap dia selanjutnya itu dianggap itu benar ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Ayub itu bisa ya menangani ya perkataan istrinya itu. Nah, ada orang-orang yang menganggap ya kalau sebagai suami seperti saya bilang tadi, ini harus diajarkan. Ya, karena di 1 Korintus juga dikatakan, Paulus bilang orang yang menikah memusatkan perhatiannya kepada perkara-perkara dunia, bagaimana bisa menyenangkan istrinya ya. Ya. Jadi itu bagian harus dikerjakan suami ya. Karena istri ini adalah kaum yang lebih lemah ya. Jadi harus hidup bijaksana. Kalau enggak nanti doa kita terhalang ya. Nah, tetapi kalau saya khotbah kepada para istri, maka saya perlu bilang, sadari baik-baik bahwa kondisi kalian sebagai istri itu mempengaruhi kehidupan ya. Happy wife, happy life ya. Jadi jangan sampai sikap yang tidak happy itu merusak ya suasana di rumah ya, di rumah tangga. Dan jangan menuntut gitu, maksudnya, ayo kamu harus membuat saya senang supaya saya bahagia sehingga kehidupan rumah tangga jadi bahagia. Nggak seperti itu. Sebaliknya kalau semakin dewasa harus berpikir, oh saya mau tetap bahagia ya, saya tidak mau tergantung dari
bagaimana sikap suami saya, karena itu mempengaruhi kehidupan rumah tangga, ya. Dan memang kalau kita baca di ayat 1, ini Petrus bilang, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, saya dengar beberapa kesaksian ada orang-orang yang berubah, ya. Dan suaminya bisa melihat, kok dia bisa berubah ya? Kenapa ya? Sehingga akhirnya suaminya mulai melihat, ya, apa yang dia lakukan, ya. Dia mungkin merenungkan firman Tuhan apa, saat teduhnya bagaimana, sehingga akhirnya berubah. Memang, ini kalau saya khotbah kepada para istri, ya, secara umum dikatakan pria itu banyak yang sombong, ya. Tidak ingin diajar gitu, tidak ingin ditutor, apalagi oleh istrinya, apalagi di depan orang banyak, ya. Saya kenal orang-orang yang ketika dia tahu suaminya itu salah, ya, bagaimana dia bersikap, ya, bagaimana dia tidak menegur, menjatuhkan, apalagi di depan umum. Belakangan akhirnya kalau kita perhatikan, ya, dari sikap cara orang ngomong itu ketahuan, ya, bagaimana tindakannya. Ada satu teman yang cerita, ya, ketika dia ikut satu acara dari satu pelayanan, dan yang jadi pemimpin tuh seorang istri, ya, memang lebih pandai khotbah dan kelihatan lah begitu, ya, hebat. Suaminya lebih pendiam aja begitu. Jadi kalau di gereja atau di pelayanan rupanya istrinya khotbah, dan belakangan itu pas doa berkat itu suaminya. Nah, yang menarik adalah ketika mereka dalam satu acara, ya, terus si suaminya bilang gini kepada para peserta, nanti pembagian kelompoknya seperti ini ya, bla 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 bla, kayak begini, ya. Lalu setelah berapa lama istrinya ini nggak tahu. Nah, istrinya kan dikenal sebagai leader di situ kan, langsung dia buat pengumuman baru, ya. Nanti pembagian kelompok seperti ini ya, bla 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 bla, dibilang kayak gitu, dan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh suaminya, ya. Nah, habis itu selesai disampaikan, lalu belakangan suaminya ngomong lagi sama orang-orang yang ada, tetap seperti yang saya katakan tadi ya. Langsung orang bilang, wah, ini ada masalah komunikasi nih di antara mereka. Walaupun mereka pelayanan, ya. Suami istri sama-sama pelayanan, memang istrinya kelihatan lebih hebat, ya, bisa khotbah dengan luar biasa, tapi suaminya kelihatan lebih pendiam gitu. Nah, ini ada di banyak tempat. Jadi orang tuh akhirnya bisa melihat gitu. Ini kamu mungkin bisa jago firman-nya, tapi dari sikapmu itu kelihatan kamu tuh tidak tunduk kepada suamimu. Kamu tidak taat, kamu tidak pelaku firman, ya. Dan kalau sudah menikah itu yang berlaku memang itu bukan saya yang benar, dia yang salah. Enggak begitu lagi, ya. Memang betul, kita tahu ada yang benar dan yang salah. Tetapi pada ujungnya kita melihat bagaimana mengatasi perbedaan pendapat, bagaimana mengatasi konflik supaya doa itu tidak terhalang. Jadi si istri nggak bisa bilang, makanya kamu harus perhatiin saya, kalau enggak doa kamu terhalang, ya. Nah, kalau doa suami terhalang, yang rugi istri juga, ya. Kita perlu berpikir lebih global, ya. Dan saya melihat juga, ya, pemimpin-pemimpin yang hebat itu mampu mengatasi berbagai perbedaan, ya. Kalau kita lihat di banyak lah, ya, di pemerintahan juga, ya, bagaimana harus mengkoordinir, mengakomodir berbagai perbedaan, dan setiap keputusan diambil itu bisa mempengaruhi, dampaknya bisa luar biasa. Jadi harus lebih hati-hati. Nah, dalam keluarga juga begitu, ya. Kalau tadi saya katakan seorang yang menikah memusatkan perhatian pada perkara-perkara duniawi, bagaimana ia bisa menyenangkan istrinya. Nah, di situ juga dikatakan seorang wanita yang menikah, ia memusatkan hatinya pada perkara-perkara duniawi, bagaimana bisa menyenangkan suaminya, ya. Jadi
dua belah pihak ya, karena goalnya itu adalah sepakat, sehati ya. Di 1 Petrus 3 ayat 4 ini yang lebih lanjut dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Ini tidak bisa dipraktekkan hanya dengan kekuatan manusia, ya, tidak bisa. Ya. Sangat sulit kalaupun bisa, dan itu lebih kepada kita mengekang diri kita kemudian mungkin acting, ya, tapi pada titik tertentu bisa meledak. Nah, lalu bagaimana caranya? Ada cara lain kecuali kita membangun hubungan dengan Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Ketekunan itu berasal dari Tuhan. Alkitab berkata, Allah adalah sumber ketekunan. Kalau sebagai istri mau memiliki roh yang lemah lembut, ya bangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan itu satu hal, tapi bagaimana merenungkan, mencamkannya, ya, sampai itu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, sama juga bagaimana kita bisa hidup bijaksana dengan istri kita, ya. Nah, itu nggak bisa ditengking itu, ya, kalau lagi ada masalah gitu. Ya, merenungkan firman, menikmati kasih Tuhan, sehingga kita bisa memandang lebih wise, ya, lebih bijak gitu. Dan itu memperluas, ya, kapasitas kita. Ya, memang ngomongnya lebih gampang, tapi waktu mengalami itu, waduh, banyak hal, ya. Saya ingat ada satu hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Pelayanannya hebat sekali, ya. Lalu tanpa sadar dia berlari begitu cepat, ya, sehingga tidak membangun hubungan yang terus dipelihara dengan istrinya, sehingga istrinya tertatih-tatih, ya. Akhirnya istrinya, ya, menggugat cerai, ya. Dan akhirnya, ya, itu menguras banyak tenaga, ya. Ya, puji Tuhan, setelah beberapa lama, ya, mungkin berapa tahun, ya, mereka kembali lagi dan menikah kembali, ya. Luar biasa, diberkati juga oleh beberapa hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai, luar biasa. Nah, sebenarnya itu nggak perlu terjadi, ya, kalau kedua belah pihak itu bisa saling menyesuaikan. Yang suaminya mungkin, ya, perlu perhatikan, nggak bisa lari terlalu cepat, ya. Istrinya sebaliknya, kalau terus jalan di tempat, ya, atau males-malesan begitu, ya kasihan kan. Nah, apa yang Tuhan percayakan kepada suaminya atau kepada mereka berdua itu jadi terhambat. Karena istrinya maunya jalan-jalan aja, maunya mungkin kurang membangun kerohaniannya. Itu sedikit banyak mempengaruhi, ya. Dan yang rugi siapa? Rugi satu keluarga, ya. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa makanya, ya, happy wife, happy life, ya. Betul, tapi kalau kita sebagai suami, kita lakukan bagian kita supaya istri kita bisa happy. Tapi kalau kita sebagai istri, belajarlah untuk happy dalam segala hal. Seperti John Maxwell punya istri mengatakan, ketika ada yang tanya, apakah John membuat kamu bahagia? Lalu istrinya bilang, oh enggak, John enggak membuat saya bahagia. Dalam pernikahan kami, John tidak pernah membuat saya bahagia. John Maxwell kaget. Lalu diteruskan lagi, itu keputusan saya mau bahagia apa tidak, ya. Tidak seorang pun bisa membuat saya bahagia kalau saya memang tidak mau. Tapi kalau saya mau, maka saya bisa bahagia. Jadi itu cara pandang yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita baca lebih lanjut di ayat 8, dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, ini lebih luas lagi. Tidak hanya dalam suami istri, tapi juga di antara satu keluarga, ya, satu gereja, pelayanan. Ini bagian yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita baca lebih lanjut lagi di ayat 9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, ya. Ini hal praktis yang kalau kita daftarin cukup banyak, ya. Tapi kita camkan 1-2 ayat, ya, khususnya menyangkut peran kita. Kalau kita baca di sini, ya, khususnya mengenai suami dan istri, coba camkan, ya, cek, ya. Ada ayat yang buat suami, itu buat suami. Jangan dipakai sebagai senjata untuk nodong kepada suami, ya. Ayat buat istri, itu untuk istri, ya.
Ya, kita jangan pakai itu untuk nodong istri kita ya, tapi sama-sama kita bisa belajar supaya apa yang Tuhan janjikan buat kita itu tidak terhalang ya. Haleluya, Tuhan baik. Amin.